ya, Peggy Setiawan Cianjur, walaupun udah dites DNA itu terbukti dia anak Pak Cecep, bukan anak bupati, ya, apakah dia juga masih terlibat kalau dibilang? Mas, kita nggak tahu ya hasilnya itu kan, hasil tes DNA tadi mungkin sama dengan Pak Cecep. Iya. Iya kan Mas. Walaupun tahun lahir ibunya kadang agak-agak nyeleneh sedikit, Mbak. Mungkin salah ketik ya, Mbak. Benar. Tadi saya bilang seharusnya kalau memang mau berbohong yang pintar. Oh, yang pintar ya. Netizen lebih pintar ya, Mbak ya. Mereka berbuat ini, netizen menganalisa, loh kok aneh nih gitu. Mas. Peggy Cianjurnya terlibat nggak? Walaupun udah tes DNA kayak gitu. Terlibat, Mas. Mbak, terlibat. Terlibatnya itu yang gimananya, Mbak? Bahkan dia ada di lokasi, Mas. Yang Mbak lihat bahkan dia ada di lokasi. Oke. Dia cuman nggak lama sih Mas, bentar lagi ketangkap kok dia. Tapi agak angel Mbak nampaknya dia. Bener. Dia ngakunya kuli bangunan loh, tapi pakaiannya mewah-mewah loh. Masa iya Luar Mas? biasa loh. Kuli bangunan bisa apa tuh naik motor gede. Motor gede ya. Terus kulitnya bersih, mulus, nggak ada apa-apa. Rapi. Ya sekarang kita lihat aja lah Mas Peggy yang sudah keluar kuli sekarang. Itu nampak betulan kuli ya. Itu beneran kuli. Beda banget sama yang itu Mas, kan gitu. Iya, luar biasa. Oke, kita doakan saja Mbak kembali lagi. Semoga mereka yang menutup-nutupin ya dibukakan lah. Karena kita melihat gini ya, kasus Vina Cirebon ini kita harus melihat orangnya. Jangan karena mereka ini sudah dikenal kita lantas percaya, kita harus menganalisa juga gitu kan. Karena kita merasa kecewa dengan apa yang dibuat sama pihak polisi. Terkesan sesuatu hal yang disebut ceroboh ya, salah tangkap dan lain-lain, itu kan membuat kita itu mohon maafnya rada kurang geram sih, Mas, kepercayaan kita kepada pihak berwajib seperti itu. Karena kan kita percaya sama mereka kan gitu sih Mas. Bener. Jadi kita harapkan ya seperti yang terawangan Mbak, kalau terbukti memang Peggy Setiawan Cianjur, anaknya Pak Cecep, ada terlibat ya pada saat itu di lokasi dan lain-lain, maka layak untuk diadili juga, untuk ditelusuri juga. Bukan karena anak Pak Cecep kemudian hilanglah tuduhannya terhadap, kan enggak, ini perilaku apa ya, kriminalnya yang mau diambil gitu. Kalau bukti dia anak mantan bupati ini kan apanya ya, dasar genetiknya. Nah, ini oke lah, ini sudah terbukti dia anak Pak Cecep, tapi kan perilaku kriminalnya itu kan tidak hilang. Iya benar. Itu harus dibuktikan juga gitu. Oke Mbak, selanjutnya sayembara 300 juta Deddy Mulyadi rupanya jebakan untuk Peggy anak Pak Cecep. Biar supaya keluar ya Mas. Biar supaya keluar nih orang-orang yang mengetahui, oh ini si Peggy Cianjur ini betulan anaknya atau anak sambung atau anak apa? Yang perskarasa ya Mas. Peggy itu bukan anaknya Mas. Kalau Mbak merasakan demikian, tentu ini harus didukung sama bukti-bukti Mbak. Banyak makanya, sih Mas sudah buktinya. Kalau Mbak ini harus menanggapinya jebakannya ini Mbak. Jebakannya dan gini, orang terdekat mana yang nantinya akan mengungkap itu, gitu Mbak. 300 juta loh Mbak. 300 juta bukan sedikit loh Mas, itu uang yang sangat besar gitu kan kalau kita bilang. Gimana? Gini aja menanggapinya tuh santai, slow aja Mas. Kenapa saya bilang seperti itu? Ambil dokumen-dokumen ini Pak, sahabat itu Mas, Pak Asep. Pak Asep. Pak Aep, ambil dokumennya Mas. Cocokkan dengan dokumen Peggy. Pasti tidak cocok Mas. Ini kan yang diminta sama Pak Kang Deddy kan adalah orang lain yang mungkin temannya, ya yang mungkin mengenalnya, untuk membuktikan bahwasanya ini dia bukan anak Pak Cecep. Gitu. Kira-kira ada nggak orang yang dalam waktu dekat mau membuktikan itu dan mengharap 300 juta itu? Inilah saya bilang tadi jebakan ibaratnya. Kalau yang saya lihat ya Mas, untuk saat ini tuh belum ada. Belum ada ya? Karena maaf nih, sebelumnya maaf saya, uang dari mereka itu masih banyak keluar. Makanya hanya kita nih diombang-ambing sih sebenarnya Mas. Ya tapi kan kalau misalkan 300 juta ini jebakan untuk si Peggy anak Pak Aep ini, kan ini kan harapan Pak Deddy Mulyadi juga. Kita nggak tahu ya dalam hati, dalam pemikiran Pak Deddy Mulyadi ini kayak mana. Ya oke, saya di media saya dukung kamu, ibaratnya dukung ya, karena saat ini terbukti dia anaknya Pak Cecep gitu ya. Sementara ada bukti baru, bisa saja kan Deddy Mulyadi
membelok kan? Bisa. Gitu. Jadi dalam waktu dekat itu nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada Mas. Yang mau membuktikan Peggy anak siapa? Nggak, karena saya lihat itu tadi Mas, hitam gitu ke depan itu. Hitam Nggak untuk ada Peggy yang- Cianjur ini. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang pihak ini membantu ini gitu, nggak ada Mas. Tapi yang Mbak lihat dia ada keterlibatan. Ada. Ada ya. Ini dari pandangan Mbak ya. Iya. Oke. Walaupun kita hanya terawangan tidak ada bukti ya. Iya benar. Mas. Oke. Selanjutnya Mbak, apakah arwah Vina Cirebon bisa diundang lagi selain memasuki tubuh Linda? Nah, Linda ini kan Gini. jadi sosok yang satu-satunya Mbak. Jadi orang yang sering dimasukin sama arwahnya atau Arwahnya. korimnya Benar. Vina Vina. Cirebon. Entah itu benar atau enggak. Kalau keluarganya ngakunya itu yang pertama ngakunya benar. Ngakunya benar. Ya kan? Yang kedua, yang ketiga dia sanksikan. Itu menurut Mbak gimana? Gini Mas, Bisa nggak masukin tubuh lain si arwahnya Vina? Karena orang udah gerem juga kan nengok si Linda kan, kok Linda-Linda aja nih masukin gitu. Mas, jin korin. Jin korin itu bisa, istilahnya bisa masuk. Sebenarnya bukan masuk sih Mas. Mendampingi. Bisa mendampingi siapapun itu gitu loh. Nggak hanya Linda aja. Tapi yang saat ini terjadi Linda aja Mbak. Itu tadi Mas. Kenapa gitu coba? Menurut Mbak ada Gini. apa itu? Ada mungkin Linda kepekaan dia terhadap makhluk gaib Mm-mm. itu sangat besar Mas. Terlebih mengenal juga sosok ini kan. Terlebih mengenal sosok ini, jadi Pernah gitu. bertemu, pernah ngobrol bareng. Karena mungkin Linda memanggilnya itu Mas. Mungkin. Mungkin Oke. Jadi kalau dibilang bisa masuk ke tubuh lain bisa. bisa. Tapi kenapa nggak terjadi? Jawabannya? Kenapa nggak terjadi? Misalnya masukin kakaknya atau omnya Karena Vina mereka yang ada nggak satu darah. Karena mereka nggak peka Mas. Nggak peka, nggak membuka gitu ya. Nggak membuka. Gini Mas, kita mereka mau mendampingi kita nih, gitu kan, mau menceritakan gitu kan. Mm-mm. Mereka juga lihat-lihat, nggak sembarangan orang gitu. Misalnya ini untuk pintu masuk ke sini ini udah gampang. Jadi ya udah bolak-balik masuk ke sana, masuk ke sini gitu Mas. Mm-mm. Termasuk juga mungkin yang Asanti kemarin podcast muncul suara aneh. Iya. Ya Mbak ya. Oke. Mungkin yang terakhir Mbak ya. Bagaimana kondisi korim Vina Cirebon yang disebut Linda telah berubah jadi mengerikan. Ini pengakuan Linda Mbak. Katanya korimnya si Vina Cirebon ini di awalnya wah cantik nih. Sama wujudnya mungkin sama yang aslinya kan. Benar. Gitu. Tapi lambat laun entah kenapa berubah Mbak, mengerikan. Wajahnya itu udah ya kalau dibilang namanya makhluk gaib, makhluk seperti itu ya, kalau kebanyakan ya mukanya itu udah nggak itu ya Mbak ya. Benar. Gini Mas. Gini, kalau kita bahas masalah gaib ya Mas. Mm-mm. Mereka tuh kalau sudah meninggal itu kan jin korinnya tuh kan Mas. Iya. Tapi ada tapinya. Kenapa saya bilang tapi? Mm-mm. Jin korin dan jin biasa bukan jin korin. Mm. Ini jin biasa nih bisa menyerupai jin korin Mas. Mm-mm. Makanya jin korin ini mukanya tetap cantik, tetap ini. Tapi karena dapat masukan dari ini nih, jin yang satu lagi nih, Mm-mm. itulah Mas. Jadi terlihatlah dia yang hancur lah, yang apalah gitu loh Mas. Mm-mm. Intinya satu sih Mas sebenarnya. Jadi maksud Mbak gini, tadi Mbak bilang jin korim nih akan tetap seperti itu. Benar. Yang merubahnya adalah jin jahat Jin yang ada jahat, atau ya. setan atau iblis. Benar Mas. Kalau yang sekarang dilihat Linda, apakah dari pandangan Mbak itu bukan Vina Cirebon lagi? Korimnya Vina Cirebon lagi, tetapi memang udah iblis. Yang saya lihat nih ya Mas, itu iblis. Iblis ya. Jin. Berarti bukan korim Vina lagi. Makanya dibilang awal-awal kecelakaan memang mbaknya ya keluarganya Vina Cirebon mengakuin itu memang seperti suaranya Vina, gerak-geriknya Vina. Mas jangan Suaranya Vina. Jangan salah Mas. Mereka untuk menirukan gaya kita aja mereka bisa loh Mas. Iya. Makanya kalau hanya suara, gerak-gerik, rambut gitu kan Mas, mereka bisa menyamakan itu Mas gitu loh. Iya. Bukan sembarangan. Makanya keluarganya mengenali sosok Linda yang kemasukan itu bahwasanya itu Vina di pertama kali Mbak. Oh. Makanya di kedua, ketiga dia nggak meyakinin itu Vina. Itu sih Mbak. Jadi kalau dibilang
berubah karena memang saat ini itu bukan Corinnya Vina lagi ya. Bener bukan? Iblis ya. Iblis itu Mas, jin. Bisa dipercaya nggak Mbak kalau dia kerasukan gitu? Bisa. Bisa juga. Bisa. Dia kesaksian itu. Karena gini Mas, dia mungkin berdampingan sama jin Corin tadi itu kan Mas. Jadi jin Corin ini mungkin udah kayak mana ya Mas kalau kita bilang tukar pikiran lah gitu kan. Makanya yang disuruh masuk nih tadi ini jin yang biasa gitu kan ke dalam tubuhnya si Linda tadi gitu. Oke. Intinya sih Mas, kalau kita mau manggil jin Corin itu harus hati-hati juga, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Dan yang dirasukin? Yang dirasuki juga harus tubuhnya yang fit, yang kuat, yang kuat ya, punya, yang udah pernah melakukan seperti itu juga ya. Oke. Kalau hanya yang biasa-biasanya, kalau ini kayak nggak bisa Mas. Nggak bisa ya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu Mbak Pris. Terima kasih pandangan panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kasus Vina Cirebon ini bisa selesai dan ditemukanlah pelaku sebenarnya. Apalagi di sini Pak RT-nya sudah mulai muncul. Iya gitu benar Mas. Ya, sampai sini dulu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.